Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Sudarsono, bagian sekretariat dan komunikasi Masjid At-Taqwa Cianjur, dan sekaligus juga sekretaris Nadir dari Kompleks Makam Jamaah At-Taqwa Cianjur Timur Utara. Dan pagi ini saya sedang bersama-sama dengan para ketua Nadir, para Nadir dan anggotanya, Pak Teguh, Pak Uun, Pak Hero, sedang berkunjung ke kompleks pemakaman ini untuk melihat langsung proses pembenahan atau pembangunan kompleks pemakaman Muslim At-Taqwa Cianjur Timur Utara. Dan kira-kira penampakan secara umum seperti ini progresnya setelah dilakukan papling. Arealnya itu seluas 595 meter persegi dan kita planning menjadi 280 kapling. Dan inilah penampakan secara umum. Sudah dilakukan papling dan pengaplingan ini. Jadi penampakan umumnya seperti ini, dan di sana ada para nadir yang sedang berkunjung. Dan ini adalah gorong-gorong perbatasan antara pemakaman Muslim At-Taqwa Timur Utara Cianjur dengan perbatasan dengan pemakaman Muslim umum desa Kebun Manggu pada Sukan Timur Utara. Inilah kompleks pemakaman secara umum sangat tertata yang dikelola oleh Ustadz Dindin. Ini kita ada berdampingan. Ini tadinya kapling rumahan, tapi bisa dekat dengan pemakaman umum dan tidak ada masalah. Dan inilah penampakannya, kita lihat. Dan pintu masuknya adalah ini, pintu masuk untuk pemakaman At-Taqwa sendiri sini. Kemudian akses untuk dari luar, ini adalah jalan akses kira-kira 20 atau 30 meter dari posisi berhentinya ambulan terakhir. Ini pintu gerbangnya ditutup, dan ini akses masuk makam, dan ini adalah posisi ambulan terakhir dan pengantarnya. Bisa belok karena di sini juga ada, di sana ada pertigaan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Paplingisasi makam At-Taqwa. Inilah penampakannya. Dan kita juga ketemu dengan Ustadz Dindi sebagai pengelola dan tokoh masyarakat sini. Ya sudah. Kalau itu deal ya. Ya udah, deal. Pembicaraan gitu. Terus dia ingat berapa mungkin 2 minggu kemudian ya, atau seminggu hari bagus segala macam kan. Saya beberapa ikut, kalau Gatot saya nggak ikut, kalau yang Tarong itu nggak ikut. Gatot nggak ikut. Oh nggak ikut ya? Nggak ikut. Pas kemana malam itu? Pas dia main, silaturahmi, tentaran, ngobrol-ngobrol. Aku tanahku nggak turunnya, aku nggak bisa bangun soalnya istrinya kan sudah meninggal. Saya nggak mungkin tinggal di Sumai sekarang. Sementara dia juga sebetulnya punya di daerah Polodam dia. Dulu lah punya rumah di sini, Pak Teguh. Orang-orang ini juga orang Sumatera. Pak Teguh, udah nggak punya rumah di sini lagi? Siapa? Pak Sutapannya? Di rumah di Kalidam ada, terus dia Enggak, yang di sini nggak ada? Udah ini tinggal ini. Oh, yang ini. Kali-Kalidam masih? Kalidam masih. Karena istrinya dari sini. Saya sambung sekarang dengan seorang tokoh masyarakat dan juga pengelola dari kompleks makam Manggu pada Suka ini. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat dan juga ahli waris sebenarnya dari para leluhur beliau. Dan untuk lebih jelasnya kita akan coba dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah pangestu. Ya, alhamdulillah sehat-sehat terus, dan ini udah lama kita nggak ketemu. Ya. Terutama tidak ketemu dengan bagian sekretariat dan komunikasi. Saya di At-Taqwa itu sebagai di sekretariat. Dan mau pengen tahu sebentar Ustadz tentang siapa Ustadz dan bagaimana makam di sini tuh umum ini di sini.
ceritanya seperti apa. Barangkali bisa diceritakan secara sekilas, Ustaz. Siap. Perkenalkan, nama saya Pak Didin Zainuddin. Lahir 1977. Lahir di sini di Cimahi. Saya sebagai pengelola sekaligus pengurus TPUM Nurul Jamaah Kebon Mangu Padasuka sejak tahun 2019 sampai 2022. Kemudian mungkin ya namanya masyarakat yang memang melihat bukti dan fisik secara ya kinerja saya 3 tahun ke belakang mungkin bisa dipertanggungjawabkan, dan itu memang ada buktinya juga. Sebelumnya sih jauh-jauh sebelumnya saya juga enggan menolak ditawarkan sama saudara, sama petugas penggali kubur juga supaya Bapak maju. Silahkan Pak Ustadz, Pak Didin maju untuk menjadi pengurus pemakaman ini. Saya nggak mau karena kesibukan saya sendiri. Iya. Ternyata mungkin kalau bahasa mah mobil mogok didorong terus ya jadi maju. Nah seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu kemudian pas pengurus yang lama, itu meninggal, kemudian sekretarisnya naik jadi PLT. Iya. Kemudian 2 bulan kemudian adalah pemilihan, yaitu pemilihan secara demokrasi. Dan alhamdulillah saya dengan hati nurani melihat kondisi makam yang memang dulu lapangan bola. Oh, lapangan bola. Lapangan bola itu ya luas lah. Sekarang kemarin baru-baru diukur itu saya sama petugas penggali kurang lebih 12.000 meter. Lapangan bolanya? Semuanya. Keseluruhan itu 12.000 meter, kurang lebih 1 hektar lebih. Oh iya. 1 hektar lebih. Nah alhamdulillah selama ini mungkin keinginan dari hati, mungkin dari dukungan, support dari warga, tokoh, dan petugas penggali kubur, akhirnya saya mencalonkan. Alhamdulillah Mei 2019 saya terpilih jadi pengurus. Nah sesudah terpilih kemudian ada pelantikan oleh Pak Lurah Tarian Ahmad Taufik, lurah dulu, sekarang jadi camat di Cimahi Utara. Oh, ngomong-ngomong ini dulu Ustadz ini apakah ada kok dipercaya di sini sebagai tokoh masyarakat, mungkin juga aktivis dakwah ya. Ustadz ini mungkin ada masih ada turunan punya tanah di sini Ustadz, gimana? Sekilas saja Ustadz. Kalau dulu yang mengelola itu karena dulu itu masih bebas dikelola, ini kan masuknya RW 21 ya. Oh iya. Dikelola sama Pak RW-nya. RW-nya ganti dikelola sama RW yang baru. RW yang baru mungkin lihat keuangan yang ada diganti sama orang Kebon Mangu. Wah, nggak ada lagi, kembali lagi sama RW yang lama. Nggak ada lagi, makam habis. Nah, ketua forum RW mungkin ya gimana ini caranya supaya makam ini terawat sampai untuk kedepannya. Nah, mulai saat itu, ya saya juga mungkin kalau dulu makan saya dalam benak hati saya. Kalau saya misalkan dalam angan-angan saya, kalau saya jadi pengurus ini saya akan buat aturan. Dulu makan bebas. Sekarang makam habis seperti yang punya warisan gitu ya, nggak ada keuangannya, nggak ada apa-apanya. Kalau dulu itu ini tanah nenek moyang saya, banyak yang ngaku ini nenek moyang. Ketika saya ditanya sama saudara, masih 1 uyut ya, kita panggil ketemunya di makam, bawa kertas yang tulisan tahun berapa itu, kertasnya udah kapuk. Nah itu ini tanah siapa? Ini tanah uyut kita. Ini belinya dari si Anu. Ternyata saya ini adalah cicit dari yang mewakafkan ini. Gitu. Saya ini lagi proses sekarang suratnya juga, kemarin diukur sama petugas, diukur, makanya tahu jumlah itu 12.000 meter lebih, yaitu 1 hektar. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Artinya Ustadz Pak RW menunjuk, katakanlah itu orang banyak menunjuk Ustadz itu sudah tepat. Selain juga artinya ketokohannya dan sudah terbukti di periode pertama, ternyata Ustadz juga cicit dari mewakif ini. Masya Allah, mudah-mudahan yang mewakaf ini berkah Ustadz, dan beliau bahagia di alam barzah dan ini menjadi ahli surga. Allahumma fir lahum warhamhum wa bi ba'hum. Amin. Baik Ustadz, ternyata tadi sebelum melanjut pertanyaan saya
Jadi tadi adalah yang pemilihan tadi adalah RW Ustaz atau lurah? Pemilihan itu masing-masing ketua RW-nya saja yang memakamkan di sini kan 15 RW. Iya. Yang jadi suara pemilih itu ketua RW, kemudian LVM juga, kemudian PKK juga, kemudian Karang Taruna juga dari pihak kelurahan. Oh juga. gitu. Jadi suaranya bukan dari masyarakat. Pak RW itu mewakili warganya. Oh, oke. RW itu mewakili warganya. Siap. Artinya sudah sepengetahuan lurah, sudah semua tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder di sini lah ya. Itu untuk makam yang lama. Lah sekarang Ustaz saya mau tanya ini, kan baru-baru ini ada salah satu tokoh masyarakat atau kelah pengurus DKM di daerah Cimahi Utara menghadap Ustadz mencari tahu dan maksud dan tujuan. Ternyata di sini ada tanah yang menurut informasi itu diwakafkan oleh seseorang pemilik tanah ini yang notabene adalah warga perumahan, katakanlah pemilik masuk dalam tanah perumahan gitu ya. Lah beliau datang ke Ustadz. Bisa diceritakan Ustadz pertama kali Pak Teguh atau Pak Iskandar datang ke Ustadz? Kalau ada tamu itu mau izin pemakaman atau izin penemukan atau yang jarang. Iya. Pas saya lihat-lihat ternyata ngontrol lahan yang ini dalam benak saya, oh mungkin ini yang punya tanah ini. Pasti sampai kita mau tanya, Bapak sama siapa? Gitu. Kirain mau dijual, ternyata bukan, udah dibeli. Sebenarnya ngincer juga ya sebenarnya. Ngincer juga, ternyata saya kalah. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah mungkin ketemu pertama sama Pak Iskandar ya, itu yang kedua sama kru. Tim Pak Teguh, saya juga. Ya. Kirain yang punya tanah ini, ya ternyata ya. Mungkin amanah dari yang mewakafkan, jadi pengurus tanah ini. Baik. Ya mungkin tanggapan saya, kita sama-sama berjuang ya untuk mencari ridho Allah. Iya. Dari awalnya juga memang diceritakan bahwa tanah ini nggak ada akses. Dan mencari kemana jalan di sini mungkin ya udah tahu, mungkin di benteng ini berarti udah ada sinyal. Iya. Boleh jalan melewati warga. Iya. Kalau saya sih secara pribadi ini makam memang makam untuk umum, saya sebagai pengurus. Tapi kalau misalkan ada orang yang minta tolong, kenapa nggak saya jembatani? Oh, Masya Allah. Jadi itu yang dulunya itu makam mepet ke sebelah sini sedikit lah. Bon. Nah, itu gorong-gorong masih banyak sampah. Ya kita kan secara diplomasi. Iya. Ya mungkin kita cari solusi. Betul. Gimana supaya yang saya juga nyaman, ini juga ada jalan. Betul. Estetikanya juga enak dilihat. Banyak jalan menuju Roma gitu lah. Insya Allah ketika saya fasilitasi, silakan. Nanti saya atur pemakaman yang umum. Nanti Bapak belanja aja materialnya, nanti saya kalkulasi. Saya kerjakan petugas saya untuk membuat akses jalan ke tanah ini. Betul. Akhirnya sampai menggeser nisan-nisan yang existing. Tapi insya Allah rapi. Malah tambah rapi. Malah tambah, bahkan kemarin juga ada yang dari Sumatera datang ke sini makam itu. Kelihatan Pak, sekarang lebih cantik Pak. Lu kan sampah itu. Oh ya betul pasti. Apalagi kalau pintu gerbangnya ini bagus. Suatu saat misalnya siapa tuh punya duit bisa kerjasama kan. Suatu saat punya duit dari peserta ini siapa tahu urunan untuk bikin gerbang yang lebih bagus kan. Kenapa enggak gitu kan suatu saat gitu. Nah seperti itu awalnya itu. Iya. Selanjutnya Ustaz. Kesan pertama dulu, ini kan nanti ada kerjasama antara Nadir Jamaah yang sebagai yang menerima wakaf ini dengan Ustadz sebagai pengelola makam, selain makam umum juga akan mengelola makam jamaah tawa juga gitu ya, jamaah tawa plus lah ya dengan masyarakat muslim gitu ya. Kira-kira apa yang bisa meyakinkan para jamaah saya bahwa ini nanti akan terkelola dengan baik dan istiqomah, berkesinambungan sampai akhir zaman, sampai ini habis, termasuk pemeliharaannya Ustaz. Sistemnya gimana? Ini nanti ada pemeliharaan dan sebagainya. Kalau secara pengalaman, saya semenjak jadi pengurus 2019 sampai sekarang 2024 sudah 5 tahun. Insya Allah nanti saya akan dikelola dan ditata sedemikian rupa supaya kelihatannya juga seperti bukan pemakaman. Betul. Tempat rekreasi. Taman wisata. Kita jadikan wisata religi. Karena saya juga berkeinginan punya wacana lahan yang di Gunung Boh yang baru itu seperti ini. Jadi
Kenapa? Karena ada ruang lingkup yang yang nyaman, yang asri, seperti yang udah mah kan banyak kan yang sudah ditembok. Pak, saya mau ditembok ya nggak apa-apa. Pinginnya seperti ini. Siap. Ini juga jadi pelajaran untuk saya sebagai pengurus. Insya Allah nanti ke depannya jamaah At-Taqwa yang dimakamkan di sini, saya punya motivasi, punya misi supaya makam ini jauh lebih baik dari makam ini. Karena makam ini juga dipandang orang yang berkomentar ya, makam di Padasuka ini termasuk makam yang bagus. Saya pun kunjungan pertama ke sini kesan saya, bagus ini. Tapi nah mudah-mudahan ini yang lebih bagus. Tambah bagus lagi. Ini sebagai percontohan. Untuk Gunung Bawah. Lagian kalau misalkan jemaah yang di sini jangan takut, mungkin ya dimakamkan di sini, insyaallah malaikatnya pada ramah. Karena jemaah Taqwa. Dan bocorannya Ustadz, mohon maaf nih. Sekarang tuh mohon maaf, penggerak dakwah, atau gue ya, penggerak dakwah, insya Allah dimakamkan sini juga. Ustadz, beberapa ustadz di lingkungan Bandung ini kemarin kita bergerak ke sana. Insya Allah akan dimakan. Insya Allah jadi makan orang-orang soleh Ustadz. Insya Allah. Yang mengelola soleh, insya Allah yang dimakamkan jadi soleh-soleh semua. Udah ustadz penggerak dakwah yang udah ngapleng di sini. Ya insya Allah kedepannya mungkin sesuai dengan hati nurani saya. Betul. Insya Allah dengan semaksimal mungkin untuk pengelolaan makam jamaah At-Taqwa. Ustadz, apa yang bisa meyakinkan bahwa calon penghuni di sini, anak cucunya dengan dikelola di bawah Ustadz Didin dan penerusnya, yang jadi masalah penerusnya Ustadz ini, yang bisa meyakinkan ke anak cucu ini nanti apa kira-kira Ustadz? Artinya apakah Ustadz sudah punya generasi baru yang akan meneruskan Ustadz nanti seandainya terjadi sesuatu dan lain hal gitu? Karena kita ada dasarnya. Ya. Ada dasarnya perjanjian dan ada dasarnya itu ngajak ke sana. Siap. Walaupun misalkan ke depannya kita semua kan tidak ada ya. Kita pengembara ya semuanya pasti tidak ada yang bisa menjamin. Nah insya Allah kedepannya mungkin lihat dari mungkin saya sebagai generasi keberapa ya, mungkin untuk selanjutnya mudah-mudahan mengikuti apa yang saya lakukan. Oh siap. Insya Allah kedepannya mungkin siapa jadi pengurus kedepannya untuk lebih amanah lagi, karena urusan amanah itu adalah berkah. Betul. Orang yang menjalankan amanah secara baik, insya Allah rezekinya akan lancar dan akan berkah. Orang yang menyia-nyiakan amanah itu termasuk dosa besar. Setidaknya secara teks bisa ditulis dalam bentuk perjanjian kerjasama. Di sini juga artinya nanti terdokumentasikan semua bahwa makam selanjutnya baik yang umum maupun yang khusus ini akan terkelola berkesinambungan lebih baik dan akan berkesinambungan, kan jaminan itu Ustadz ya. Ya baik, terima kasih Ustadz, terima kasih atas penjelasan Ustadz tadi, dan ini akan masuk ke YouTube-nya Masjid At-Taqwa Cimahi Utara, mudah-mudahan jadi pencerah bagi calon-calon penghuni maupun ahli warisnya, dan semangat kerjasama mudah-mudahan terpatri terus Ustadz antara Nadir pemakaman ini dengan Ustadz, dan mudah-mudahan Ustadz sehat terus. Dan insya Allah ini mudah-mudahan jadi proyek percontohan makam terbaik di Cimahi ini mudah-mudahan, dan Bandung Barat mudah-mudahan. Itu saja. Mudah-mudahan berkah Ustadz. Terima kasih. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan nemui salah satu tokoh atau pimpinan pembangunan makam Jamaah At-Taqwa Cianjong Cimahi Utara ini dengan Pak Uun. Assalamualaikum Pak Uun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini sedang apa di sini? Kita sedang memantau progres pekerjaan finalisasi revitalisasi makam Jamaah At-Taqwa yang saat ini sudah mendekati finish sih. Ini 98% lah kalau dari saya. Bisa cerita ini Pak Un? Pak Un ini adalah salah satu nadir makam At-Taqwa, Jamaah At-Taqwa di Cianjong Cimahi Utara, dan juga beliau adalah kepala bidang infrastruktur, wakil ketua DKM di Masjid Cimahi Utara, dan sekaligus juga anggota nadir makam Jamaah Cimahi Utara
Cianjuang Cimahi Utara. Dan untuk itu saya mau bertanya yang lebih detail lagi tentang apa sebelumnya dan sekarang dan yang akan datang. Pak Un, sebelumnya lahan ini apa? Gimana bentuknya? Kalau sekarang bisa jadi bagus seperti ini? Ya baik Pak Dar, perjalanan panjang sebetulnya yang Kodolo akhirnya kita mendapatkan tanah wakaf dari salah seorang senior kita, pensiunan Telkom, yang lokasinya beliau saat ini ada di Bogor, namun keluarganya ada di sekitar sini di Cimahi. Alhamdulillah setahun yang lalu, pada saat setelah Lebaran tahun lalu, beliau berkunjung silaturahmi halal dan singkat kata beliau meniatkan wakaf tanah seluas 595 meter persegi ini, yang kebetulan lokasinya bersebelahan dengan makam existing Kebun Manggu, sehingga dari sisi proses perizinan sekalipun juga ini tidak ada effort yang terlalu besar gitu ya, tidak banyak, dan manajemen pemakaman umumnya pun juga mendukung penuh terhadap rencana untuk pembuatan makam Muslim Jamaah At-Taqwa ini, begitu ceritanya. Baik, Pak Un, pertanyaan selanjutnya. Ini kok bisa bagus? Ini duitnya dari mana ini? Alhamdulillah, itu sebetulnya dari kita, oleh kita dan untuk kita, ya, bukan dari bukan dari Nadir. Kemudian ini adalah partisipasi dari partisipan. Jadi saat itu hitung-hitungan kasar kita kalkulasikan dan kita desain dari 595 meter ini, alhamdulillah bisa bikin kurang lebih lagi pasti 280 makam. Yang kondisinya seperti ini Pak Dar. Ya. Jadi ini didesain untuk 2 makam. Insya Allah suami istri seperti ini, kiri kanan gitu ya. Sehingga nanti pada saat penggalian, kalaupun ini relatif kecil, awal nanti mungkin bisa lebar sini. Pada saat yang kedua juga bisa memanfaatkan lahannya. Sehingga ini insya Allah cukup optimal pemanfaatan lahannya. Sehingga dari kalkulasi awal kita minta partisipan untuk sama-sama menginfakkan ke tanah wakaf ini, karena sebetulnya tanahnya sudah wakaf, sudah gratis, alhamdulillah itu. Kemudian dari partisipan itu masing-masing berkontribusi kurang lebih 1 juta per makam. Itu pun juga ternyata dalam perjalanan memang yang sekiannya kurang lebih 50%-nya itu dimanfaatkan untuk hibah atau hadiah buat ceritanya Cucu nanti beliau, lebih detail lagi. Kita belum apa-apa, yang dari 1 juta sudah kita infakkan yang 550 untuk keperluan yang lain untuk di keluarga. Yang 450 kita manfaatkan dari mulai penataan lahan saat itu masih berupa rumput, nanti mungkin bisa dilihat video-video kami sebelumnya. Lahan rumput, kemudian juga belum rata seperti ini gitu ya. Kemudian kita ratakan, kita bikin parit, kita bikin paving, grass block juga, termasuk juga benteng-benteng. Di situ ada parit, di depan itu ada parit pembatas. Sebetulnya itu antisipasi jangan sampai nanti pada saat hujan besar yang di luar normal itu akhirnya limpah ke sini, sehingga kita sudah benteng. Insya Allah nanti ada parit juga di sebelahnya dan bentengnya sudah tertutup gitu. Dan sebelah kiri pun juga seperti ini, pada ini juga baru kita kerjakan, jangan sampai nanti ada sisa air hujan limpah ke sini. Oke. Kemudian dari penataan itu kita pun juga nanti pada saat operasionalnya, karena kita tidak ada, bukan ahlinya untuk mengelola makam, kita akan kerjasamakan dengan pihak pengelola makam existing. Dalam hal ini mungkin bisa dilihat Pak Isadidin adalah sebagai pimpinannya pengelolaan makam ini. Nanti kita akan kerjasamakan dimana pada saat dari mulai proses pemakamannya, penggalian jenazah, kemudian penataan kembali, insya Allah sampai dengan penataan rumputnya di kemudian hari kita akan kita sampaikan di dalam PKS-nya gitu, dan insya Allah akan diketahui juga oleh notaris ya. Jadi siapapun nanti penerus kita, penerusnya beliau, ada acuan yang jelas pada saat wakaf itu dispronya harus seperti apa, harus kemana gitu ya. Nanti di PKS-nya itu kita akan clearkan sedetail mungkin. Demikian itu mungkin Pak Dar. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini dari mulai lahan kosong, banyak rumput, sudah kita benahi dari awal, udah hampir setahun ini, sambil partisipan tadi menyetor gitu ya, udah hampirnya sampai seperti ini, dan ini sekarang udah jadi paplingisasi. Gimana untuk customer kita atau untuk katakanlah calon penghuni kita, meyakinkan penghuni kita bahwa
ke depan ini masih rencana apa lagi nih? Sistem drainase atau apa? Ada rencana khusus atau di sini ada fasilitas apa nanti yang seperti Ustadz Dini tadi mengatakan kan mau jadikan wisata religi sama pengelola sini. Gimana, Pak? Ya, kita sebetulnya kalau setelah serah terima insya Allah ngikutin manajemen yang dikelolakan oleh Ustadz Didin ya. Tetapi mungkin dari saat ini, untuk posisi kami sebagai nazir atau sebagai pengelola yang diamanahkan oleh rekan-rekan atau para partisipan, setelah ini mudah-mudahan alih fungsinya itu akan secara ngalir akan disampaikan oleh. Baik, siap. Melalui program kerjasama, perjanjian kerjasama yang disampaikan oleh para notaris ya. Betul. Baik, ini untuk sistem air artinya tidak masalah ya Pak Un ya. Secara teknis sudah nggak khawatir dengan aliran air yang. Insya Allah kita sudah pantau selama setahun sampai dalam proses pekerjaan ini. Di sebelah kiri sih memang sebelah kiri tadinya kan pendek nih pada sebelah kiri ini tadinya kita ada di bawah ya. Tapi insya Allah kita sudah bikinkan jaga-jaga gitu ya. Kemudian di sebelah sini pun juga selain kita bikin benteng, dinding dan paritnya juga alhamdulillah luas besar gitu ya. Kemudian sebagai antisipasi lagi kalau suatu saat nanti ternyata airnya limpah gitu ya, itu nanti kita lakukan parit juga. Parit pembuangan, dan ini pun kita masih dalam masa pantauan nih. Kalau seandainya nanti ternyata masih ada air yang banyak, kita akan coba dengan cara biopori. Nanti sengaja kita bikinkan dari gas blok ini. Persapan air ya. Dari gas blok ini untuk resapan dan nantinya pun juga kita bikin biopori. Tapi itu dalam proses ke depan lah. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Tapi secara gorong-gorong, secara besar yang air hujan udah tertampung di sini ya. Sudah tertampung di sini dan ini pun juga sudah ngalir ke ya selayaknya. Oh baik. Artinya yang dari umum itu mengalir sendiri, yang dari sini kita sudah buatkan sendiri ya. Iya. Masya Allah.